Ya, Bapak Ibu, apakah dari antara Bapak Ibu ada yang datang dari latar belakang gereja-gereja Protestan atau Injili yang bukan Pentakosta atau Karismatik? Boleh saya lihat tangannya diangkat? Oke, ya banyak. Masih, maksudnya sampai sekarang masih bergereja di gereja-gereja itu? Boleh tangannya diangkat lagi? Oke, ya, oke, ya. Saya sekolah teologi di lingkungan gereja-gereja Protestan. Saya percaya kalau Pak Yu diberi Tuhan visi gereja tanpa nama kesatuan tubuh Kristus. Kalau Bapak Ibu tahu dunia persilatan sekolah-sekolah teologi di Indonesia itu tidak mungkin lulusan Seminari Alkitab Asia Tenggara dengan Duta Wacana melayani bersama. Yang satu bilang yang sini liberal, yang sini bilang yang sana fundamentalis. Ini kan Injili dengan ekumenis, tapi enggak punya label masing-masing. Tuh enggak percaya ini, enggak percaya ini. Oh, ini cuman percaya itu aja gitu. Pokoknya itu gitu. Itu kalau begitu ada orang Injili masuk Duta Wacana langsung dibully Pak Yu ternyata. Orang lapar kasih Injil, orang sakit kasih Injil. Tengok di ini semua sosial gospel dan itu semua. Kiri-kiri. Enggak usah saya lanjutkan, tapi kira-kira kalau tidak Roh Kudus, kesatuan tubuh Kristus tidak mungkin terjadi. Orang coba untuk membuat banyak hal, Bapak Ibu. Gambaran yang kuat sekali masih di hati saya setelah lebih dari 25 tahun adalah, Bapak Ibu tahu nggak, bebek itu kalau dikasih kandang-kandang dari sekat-sekat dari bambu itu semua, boleh nggak pinjam bantal-bantal itu beberapa? Ibu, Pak, Ibu, 4 ada, Ibu, 1 lagi boleh, terima kasih. Thank you. Ya. Bapak Ibu lihat ya, ini kalau ada yang di belakang nggak kelihatan mungkin ya. Ya, thank you. Anggap aja ini sekat-sekat kandang, bebeknya di dalam sini. Banyak orang kesatuan tubuh Kristus itu mencoba untuk meruntuhkan tembok-tembok ini, pagar-pagar ini loh. Ya, Bapak Ibu boleh berdiri sedikit kalau mau lihat ini, gambarannya seperti ada sekat-sekatnya, ya. Bapak Ibu lihat kandang, ya kan? Kandang yang dari bambu misalnya, bentuknya kotak-kotak sekat begitu. Terus ada bebek-bebek di dalamnya. Nah, banyak orang mencoba untuk meruntuhkan sekat itu lalu marah karena merasa kok pagarku mau dibongkar, kok rumahku mau diruntuhkan, gitu. Berusaha begitu malah berantem, gitu loh. Kecuali satu, ada gelombang yang besar, sungai yang meluap, yang kemudian menenggelamkan ini semua. Bebeknya naik sendiri. Pagernya tidak dibongkar. Tapi bebeknya naik ketemu dengan yang lain. Loh, ternyata bisa ketemu kita tanpa membongkar pagar. Apa itu? Roh Kudus. Kalau tidak ada gelombang Roh Kudus yang besar yang menyebabkan mereka naik, dibawa keluar daripada pemikirannya, pengalamannya, sejarahnya, tradisinya, tidak bisa. Orang akan terus merasa bahwa, wah ini dia mau meruntuhin tembok saya, gitu. Nah, yang dibilang Pak Yo tadi, karismatik itu kan sebenarnya di tahun 60-an, cuman ini masalahnya tidak terjadi di Indonesia. Itu ya. Karismatik yang terjadi di Amerika itu 1960, saya lupa detailnya, Van Nuys, California, gereja episkopal, gembalanya namanya Dennis Bennett. Itu bukti bahwa saya sekolah. Tuhan kirim saya ambil Doctor of Philosophy di bidang Pentecostal and Charismatic Studies di University of Birmingham di UK. 4,5 tahun, profesor saya namanya Alan Anderson, sudah pensiun. Ahli Pentakosta Karismatik, dapat penghargaan dari komunitas Pentakosta Lifetime Achievement Award. Ya kan? Penghargaan karena dedikasinya, kesetiaannya dalam meneliti Pentakosta selama seumur hidupnya. Yang menguji saya namanya Profesor William Kay, dapat award yang sama, Lifetime Achievement Award dari pokoknya di Amerika. Gitu. Jadi ini penelitian tentang Pentakosta dan karismatik sedunia lahirnya di University of Birmingham dari orang yang namanya Walter Hullenweger gitu. Jadi sebenarnya kalau orang mau berbicara banyak hal, karismatik begini, jarang yang meneliti, jarang yang sungguh-sungguh menekuni itu. Penelitiannya banyak sekali gitu.
Penelitiannya banyak sekali, Bapak Ibu. Nah, maksudnya yang terjadi di Amerika waktu itu terjadi di gereja episkopal. Episkopal itu Protestan, episkopal itu Anglikan yang di Amerika. Anglikan itu gereja Inggris, gitu loh. Gereja reformasi di Inggris menyebabkan mereka berpisah dari Katolik dan kemudian jadi namanya gereja Anglikan. Nah, Anglikan ini ya reform lah ya, dia pasti tidak Lutheran tradisinya. Tapi dia tidak menyebut dirinya begitu, tapi dia Protestan. Dan kemudian yang di Amerika namanya episkopal. Masih terhubung itu. Nah, di tahun 60 itu, sebelumnya sudah terjadi, kalau Pentakosta itu dimulai di satu kandang kuda di Azusa Street, ya kan, di Los Angeles. Tapi ini terjadi di satu gereja episkopal dalam satu ibadah, tiba-tiba Roh Kudus melawat. Dan orang-orang episkopal yang nyanyi hymn, yang tenang, teduh, tiba-tiba dilawat Roh Kudus. Mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa baru yang tidak mereka pelajari sebelumnya. Tiba-tiba dapat penglihatan, tiba-tiba dapat nubuatan. Dan kemudian api itu menyebar. Nanti ada namanya metodis karismatik. Nanti ada namanya reform karismatik. Nanti ada, nah itu orang sering bercanda, rematik, ya kan? Reform karismatik. Tapi tidak sungguh-sungguh itu yang pakai istilah itu, saya percaya nantilah itu hal lain. Nah, ada Lutheran karismatik, ada Baptis karismatik, ada, pokoknya ini terjadi di denominasi, di gereja-gereja arus utama, mainstream, yang tadinya bukan tidak percaya Roh Kudus, karena setiap hari Minggu mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berkata aku percaya kepada Roh Kudus. Cukup. Tidak ada lagi lanjutannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, bla bla bla, masih panjang. Yesus Kristus paling panjang. Roh Kudus satu kata. Terus bingung. Roh Kudus ya, aku percaya. Gitu. Kenal nggak? Belum. Itu masalahnya. Di situ. Lalu dilanjutkan gereja yang kudus dan am. Gitu. Nah coba Bapak Ibu perhatikan. Tuhan Yesus selama pelayanannya di muka bumi selalu ngomong tentang Bapa. Ya enggak? Aku ini datang dari Bapa. Aku ini diutus Bapa. Aku ini ngomong apa yang aku dengar dari Bapa. Aku ini melakukan apa yang lihat Bapa lakukan. Aku dan Bapa adalah satu. Pokoknya bahkan dia nanti pulang ke surga untuk apa? Menyediakan tempat. Di mana? Rumah Bapa. Semua yang Tuhan Yesus katakan, ajarkan, perkenalkan adalah Bapa. Ya kan? Dan Tuhan Yesus bilang, lebih baik aku pergi kepada Bapa. Kenapa? Ya supaya aku bisa memberikan kepadamu penolong yang lain. Ya, Pak Yu pasti sudah menjelasin ini. Alos Parakletos. Apa namanya? Another of the same kind. Betul ya Pak ya? Itu ya. Saya sedikit ngerti Bapak Ibu begitu. Another of the same kind. Jadi apa ya bahasa Indonesia? Another itu yang lain tapi sejenis. Nah ini bantal alas doa. Kalau ada another of the same kind, yang lain tapi sejenis, ini, ya kan? Ya kan? Ini mikrofon. Pak Yu boleh minta tolong? Ya kan? Nah, mikrofon yang di tangan Pak Yu alos, another of the same kind. Kalau saya pakai berbicara juga keluar suaranya. Gitu ya. Oh iya, itu kalau sofarnya ya jenisnya lain. Itu. Jenisnya ini sama, gitu loh. Cuman beda. Bedanya adalah ini yang lain. Jadi kalau ada satu bantal di sini, ada yang lain, aku akan memberikan penolong yang lain. Itu maksudnya jenisnya sama. Jenisnya siapa kalau Tuhan Yesus? Allah kan. Gitu loh. Jenisnya itu Allah. Gitu. Oke, ulangi. Ini Bapak Ibu apa nama? Loudspeaker, pengeras pembicara sebenarnya. Ini dong. Ini untuk mengeraskan suara pembicara. Sebenarnya banyak orang salah gitu. Speaker itu kan pembicara, speak gitu. Gitu. Iya. Bukan pengeras suara, pengeras pembicara dia.
Sound itu baru suara, ya kan? Ini alosnya yang mana? Itu another of the same kind. Lain tapi sejenis. Yang maksudnya lain ini ya itu. Berarti Roh Kudus another of the same kind. Lain dari Yesus tapi sama jenisnya, Allah. Gitu. Ini dulu. Jadi kalau kita, itu gereja dulu bergumul, bapak-bapak gereja. Roh Kudus ini setrum, kuasa, api, angin atau Allah, ya kan? Itu. Untuk merumuskan, untuk menjelaskan itu semua. Karena ternyata nggak banyak. Oke. Terus Tuhan Yesus bilang, aku akan memberikan kepadamu another of the same kind, ya kan? Penolong yang sejenis. Itu. Lebih baik kata Tuhan Yesus. Itu. Nah, nanti yang sejenis ini akan jelasin tentang aku, mengingatkan tentang aku, semua yang aku ajarkan, semua dia akan menunjuk kepada aku. Paulus ngomong tidak mungkin orang mengaku Yesus Tuhan kalau bukan karena Roh Kudus. Ya. Jadi tidak ada. Roh Kudus itu menjelaskan tentang Yesus. Oke. Sekarang siapa yang menjelaskan tentang Roh Kudus? Yesus menjelaskan Bapa. Roh Kudus menjelaskan tentang Yesus. Yang jelasin Roh Kudus siapa? Gereja. Seharusnya. Dari mana menjelaskan tentang Roh Kudus? Bergaul. Aku percaya pada Roh Kudus. Selesai. Bingung. Dibatasi. Oh, kalau gitu Roh Kudus ini dia menjelaskan firman, betul. Karena firman ini kalau tidak dijelaskan Roh Kudus dia jadi kata-kata yang mati. Huruf mematikan, kata-kata mematikan, tetapi roh menghidupkan. Tuhan Yesus bilang, perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Makanya kalau Bapak Ibu semakin, ini tidak untuk menghakimi, untuk diri sendiri aja. Mencari makan, makanan rohani. Dengar orang berbicara, itu orang berbicara dari pikirannya atau dari rohnya. Kalau kita semakin bergaul dengan Tuhan, kita akan ngerti. Itu. Orang kalau bicara dari rohnya, itu bisa cerita yang sama, bisa hal sederhana, tapi kita merasa disegarkan. Gitu. Tapi ada orang yang ngomongnya, wow luar biasa, tapi informasi. Nah saya bersyukur, sekarang ada artificial intelligence gitu ya. Dengan zaman AI ini, informasi jadi murah. Kalau dulu memang orang yang sekolah itulah yang punya informasi. Karena dia bisa mengakses perpustakaan, sumber-sumber. Wah, sekolah di Inggris enak sekali. Butuh-butuh ini. Ngomong kepada perpustakaan, dipinjamkan dari perpustakaan lain. Request, dibelikan. Kalau lama, minta tolong profesor saya yang minta. Gitu, cepat. Gitu. Karena dapat favor, profesor saya ngajak saya jalan-jalan, makan, hiking, gitu semua. Itu hal lain, gitu ya, favor, gitu. 3 seri sendiri, nggak usah ngomong itu. Dapat kemurahan loh, Bapak Ibu. Ada orang ngomong gini, oh orang Inggris tidak begitu, tapi dia begitu sama saya buktinya. Dia jemput saya, dia marahin saya waktu saya pulang ke Indonesia, kemudian balik ke Inggris nggak ngasih tahu dia bilang gini, kamu ini kok nggak ngasih tahu kalau kembali? Gitu. Ya Prof, tak pikir kan aku masih ini. Aku mau ngajak kamu makan. Gitu. Saya selesai ujian disertasi, dia happy sekali. Starbucks kita. Oh, minum kopi. Nggak ada mahasiswa lain, itu biasa aja dia. Itu namanya favor. Nah, udah menyimpang, istri saya udah berdoa. Tadi apa ya? Alos parakletos. Ya. Oh iya, enggak. Siapa yang ngomong tentang Roh Kudus, Bapak Ibu? Siapa yang menjelaskan tentang Roh Kudus? Gereja harusnya, kita. Dari mana kita bisa menjelaskan tentang Roh Kudus? Bergaul. Kok Yesus bisa ngomong tentang Bapa? Karena dia punya hubungan dengan Bapa. Dia kenal siapa Bapanya. Dia ngerti. Dia diutus oleh Bapa. Dia dengar dari Bapa. Dia lihat Bapa. Gitu. Waktu ibunya, Maria, berkata bahwa ini anggurnya habis gitu. Mau apa engkau daripadaku? Waktuku belum tiba.
Apa artinya? Dia tidak lihat Bapa sedang mengubah air menjadi anggur. Gitu loh. Jadi pelayanan kita itu kadang terlalu berani. Ya kan? Kita tidak lihat Tuhan bergerak, kita sudah berangkat. Tuhan bergerak, kita malah bingung, takut. Ya kan? Gitu. Enggak, Tuhan Yesus itu tidak lihat Tuhan bergerak. Dia tidak bergerak. Dia tidak lihat Bapa bergerak. Tapi ada iman yang menggerakkan itu. Buktinya setelah itu, Maria pakai perkataan iman ini. Ya kan? Iman yang bisa menggerakkan surga. Gitu. Apapun yang dia katakan, perbuat. Ternyata Tuhan Yesus nyuruh supaya gendong-gendong tempat bejana pembasuhan kaki itu dituangi dengan air, dipenuhi, dan kemudian disuruh mencedok. Disuruh ngambil dan bawa kepada pemimpin pesta. Bapak Ibu tahu yang terjadi. Waktu Maria berkata, perbuat itu, apa saja. Nah itu loh. Nah kita ini banyak nawarnya. Apa saja. Nah, kok pakai bejana itu Tuhan? Nanti apa orang mau minum? Nanti jijik, itu semua. Mau carikan tempat yang bagus dulu, itu semua. Tidak jadi. Apa saja. Gitu loh. Nah kita nanya. Kalau Tuhan nyuruh, lakukan aja. Cedok. Wah, sudah berubah jadi anggur belum? Nggak tahu. Jelas dia nuang air ke tempat pembasuhan kaki, disuruh nyedok, ngasih pemberi pesta. Nah, ini kalau tetap jadi air ya dimaki-maki tuh. Ya. Ini loh Bapak Ibu. Simple faith. Kata Pak Yu kemarin. Sederhana, menaati Tuhan. Dan ketika simple faith ada, ternyata itu menggerakkan surga. Karena tidak mungkin Tuhan Yesus bergerak kalau dia tidak lihat surga bergerak. Dia pasti lihat Bapa bergerak. Makanya dia bergerak. Itu. Perempuan Sirofenesia. Apa kata Tuhan Yesus? Dia tahu batasnya. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Berarti itu batas pelayanannya. Dia ngerti Tuhan panggil di situ. Nah saya cerita kepada anak-anak saya gitu. Sekarang saya melayani anak-anak muda. Bukan karena itu, anak-anak muda ini potensial masa depan. Bukan. Karena Tuhan suruh melayani anak muda. Kalau tahun depan Tuhan bilang lansia, saya ganti lansia. Gitu. Enggak, saya bukan melayani anak muda karena itu gitu nggak ada. Karena ketaatan aja surga mau menuai anak muda. Dia Tuhan yang punya tuayan. Selesai. Gitu loh. Punya hati Pak? Enggak. Itu orang-orang yang punya hati, menyesuaikan penampilannya dengan anak muda. Biar kata, saya ingat sekali Michael Koulianos, menantunya Benny Hinn, diwawancara. Dia bilang begini, kita itu terlalu sering menggantikan ketidakmampuan kita dengan berbagai macam alat bantu. Sound system yang bagus, efek-efek, lighting, asap, LED dan semuanya bukannya nggak bagus. Lampu diredupkan itu, suasana-suasana supaya mencekam itu. Kenapa? Karena tidak punya apa yang seharusnya ada di situ. Roh Kudus, hadirat Tuhan. Dan dia bilang, mertua saya pakai jas putih-putih setelan. Saya lihat anak-anak muda ribuan datang. Di mana relevannya dengan anak muda? Tidak ada. Hanya roh Tuhan yang menarik mereka datang. Gitu. Kalau tidak ada roh Tuhan, memang masa kita mau bersaing dengan entertainment dunia? Pasti kalah. Apa yang membuat berbeda? Mereka mau datang ke tempat itu. Gitu. Apa? Kalau tidak ada roh Tuhan di situ, sama aja. Gitu. Gitu. Oke, kembali ke situ. Roh Kudus. Bagaimana? Siapa yang memperkenalkan Roh Kudus? Gereja seharusnya. Orang percaya. Bergaul. Makanya Tuhan Yesus, murid-murid sudah bergaul dengan Tuhan Yesus, sudah dimuridkan 3,5 tahun. Dan dia bilang, kamu harus menantikan janji Bapa. Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kamu akan menerima kuasa. Kamu akan pergi jadi saksi. Ya. Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Ini sudah dimuridkan Tuhan Yesus. Mas dulu saya pernah mau nulis artikel itu tapi belum jadi. Judulnya The End of Discipleship. Bahwa pemuritan itu sebenarnya ujungnya adalah ngerti bahwa tanpa Roh Kudus kita tidak bisa. Yang muridkan Tuhan Yesus loh.
lari, ngunci pintu, ketakutan, nggak ngerti. Begitu Roh Kudus turun langsung ngomong di depan ribuan orang. Gitu. Begitu Roh Kudus turun langsung dianiaya, nggak takut semuanya. Gitu. Ini yang memuridkan aja Tuhan Yesus. Gitu. Gimana kalau hasil pemuritan kita? Wah, jauh pasti, ya kan? Gitu. Tuhan Yesus saja 12, Yudasnya 1. Hasil pemuritan kita. Gitu loh Bapak Ibu. Maksudnya tanpa Roh Kudus, ya kan? Murid-murid ini kan 3,5 tahun di mana? Di sekitar Tuhan Yesus. Di sampingnya. Terus, ya kan? Siang malam buktinya sampai apa? Sampai ketiduran. Diajak doa ketiduran. Jadi kalau Bapak Ibu diajak doa, Pak ayo ketiduran, ya memang kita jenis-jenis murid Tuhan Yesus, ya. Disuruh puasa, makan, ya kan? Itu. Mau orang-orang Farisi kan tersandung. Murid Yohanes puasa, muridmu kok makan dan minum. Oh, ternyata kita jenis murid Tuhan Yesus, ya. Itu waktu Tuhan Yesus masih ada. Dia bilang ada saatnya mempelai itu diambil puasa. Enak aja. Puasa kalau sama Roh Kudus. Nah Bapak Ibu, ini loh. Ya kan? Ini mereka 3,5 tahun bersebelahan, bergaul, makan, minum, tidur, lihat mujizat. Tapi Tuhan Yesus bilang lebih baik aku pergi kepada Bapa. Gitu. Karena waktu Tuhan Yesus pergi kepada Bapa, dia mencurahkan Roh Kudus yang dia terima dari Bapa. Sekarang Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Bapa di surga, tapi dia juga masuk ke dalam hidup kita. Karena Paulus ngomongnya kan, bukan aku lagi, tapi Kristus. Kristus yang hidup di dalam kita itu Roh Kudus. Gitu loh. Nah, lebih baik mana? Dia di sebelahnya, sehingga ketika dia ada di Gading Serpong, dia tidak bisa ada di Kelapa Gading. Tapi kalau dia di dalam kita, dia bisa pada saat bersamaan dimanapun. Gitu loh. Itu sebabnya lebih baik aku pergi kepada Bapa. Gitu. Karena sekarang aku di dalam. Nah, waktu Tuhan Yesus di dalam perahu yang sama aja, nggak mungkin tenggelam kok. Bahwa dia bisa tenang, sekarang dia di dalam. Nah masalahnya kita itu, kalau Pak Ayu bilang tadi itu, kita seperti orang pergi ke tempat makan all you can eat, lalu ambil nasi, ayam sepotong, minum es teh. Terima kasih Pak, saya diberi makan, puji Tuhan, Tuhan Yesus kok baik dalam hidupku. Ya, Pak ini tadi ada puding, ada sup, ada bebek, ada buah, ada rujak, ada macam-macam. Oh iya, enggak, saya ini aja cukup Pak, asal masuk ke surga. Pokoknya yang ngemper-ngemper gak apa-apa. Pinggir jalan, di surga tidur di barak, di asrama ya boleh. Pokoknya masuk surga lah Pak, itu bersyukur. Pokoknya enggak neraka gitu. Neraka VIP saya juga gak mau, ya kan. Pokoknya surga-surga itu kelas ekonomi ya. Enggak apa-apa gitu. Gitu. Surga kelas ekonomi. Iya. Misalkan masuk surga, bukan itu, bukan. Siapa yang bilang begitu? Sudah dibayar kok. Kalau tidak diambil, ya salah yang nggak ngambil dong. Gitu. Kenapa kok tidak ngambil? Karena tidak tahu, gitu loh. Tidak tahu aja. Kemarin saya cerita kalau sana pun dia, tapi cerita lain yang saya sering cerita adalah seorang ibu dari Papua. Perjalanan ke Jawa naik kapal itu 5-6 hari, Bapak Ibu. Dibelikan tiket sama anaknya yang sudah kerja di Jawa, tidak pernah pulang. Dia kangen sekali dengan anaknya, sukacita. Mama-mama dia siapkan rice cooker, beras, abon, sambal, ikan asin, semuanya. Di kapal pokoknya dia pengen ketemu anaknya, sudah bahagia. Wah, mau ketemu anakku, kangen. Wah, mau lihat Jawa, itu semua. Hari kelima sebelum mendarat di Surabaya, ketemu dengan petugas kapal, ditanya, ibu kok saya tidak pernah lihat? Iya, saya di kamar gitu. Loh, ibu makannya gimana? Oh, saya bawa semua perlengkapan saya dengan ini. Loh, coba saya lihat tiketnya ibu. Di bawahnya ada tulisan, termasuk makan 3 kali sehari, snack 2 kali, air mineral. Loh, ibu punya ini? Oh, udah sampai Surabaya. Nah, itu penyesalan saudara di pintu surga nanti.
Satu orang yang dibawa, tunjukin malaikat sebelum masuk, lihat gudang besar sekali. Dia bilang, malaikat, ini apa? Oh, tempat nyimpan barang-barang. Boleh lihat situ? Nggak usah, nanti kamu kecewa, sedih. Oh, enggak, aku pengen tahu nih, kenapa kok dia ada di sini? Besar banget. Iya, nggak usah. Boleh enggak ini? Nanti kamu kecewa. Tapi saya cuma mau lihat aja. Ya udah kalau kamu maksa. Bawa masuk ke gudang itu, kaget dia. Kotak-kotak besar-besar, ada pitanya semuanya, dan masing-masing setelah dia lihat ada namanya gitu. Dia jalan-jalan dan ketemu tempatnya dia. Wah, ini punya aku, iya. Boleh aku buka? Udah enggak usah. Gitu. Loh, aku mau tahu ini kan namaku. Boleh enggak aku lihat? Ya sebenarnya boleh. Tapi apa kamu yakin kamu mau lihat? Aku mau lihat dong, punya aku. Oke. Ya benar ya. Ya sudah. Buka, tunjukkan. Kok ada karunia? Kok ada duit? Kok ada berkat? Kok ada mujizat? Kok ada macam-macam? Loh ini apa? Ya itu. Enggak kamu ambil waktu di bumi. Kamu makan nasi sama es teh sama ayam goreng. Cukup ya kan? Bapak Ibu, sudah dibayar Tuhan Yesus loh. Kita kan seringkali minta-minta, kenapa kita tidak tahu? Itu ngambil sebenarnya. Nggak usah minta. Gitu. Bung sudah dibayar kok. Gitu loh. Ya dong. All I have is yours. Itu anak sulung tidak tahu haknya. Gitu. Adiknya minta bagiannya sepertiga kan? 2/3 punya anak sulung. Anak bungsu dan anak sulung, anak bungsu yang mau ngambil hak bapaknya itu loh. Yang mau sebenarnya dia mau mengambil kehidupan bapaknya, tapi otomatis begitu dia ambil haknya, sisanya punya kakaknya. Dan kakaknya tinggal dengan bapaknya, dan dia bilang, bapak, anak kambing aja kok tidak pernah potong buat aku. Ini adikku sudah menyia-nyiakan itu semua, kok potong. Anak lembu bikin pesta buat dia. Buat aku ini loh, yang setia. Nah ini ada orang-orang yang setia. Setianya menurut dia. Pakai pengertiannya sendiri, ya kan? Gitu. Menderitanya cari penderitaan sendiri. Gitu. Loh, pemimpin saya bilang begini, salib pasti datang, tidak usah dicari. Gitu ya, gitu. Jangan cari penderitaan yang tidak perlu. Ada penderitaan yang dari Tuhan pasti datang, itu nggak usah kamu cari. Gitu. Kita tidak menghindar yang seperti itu. Gitu. Tapi jangan cari penderitaan sendiri. Gitu. Bisa tidur di kasur, pilih tidur di tikar. Gitu. Kita tidak masak askese, begitulah. Gitu. Tapi kalau adanya tikar, jangan cari kasur. Maksudnya gitu loh. Gitu. Bapak Ibu bisa naik bis pilih jalan kaki. Itu kan. Tapi kalau memang tidak ada transport lain dan harus jalan kaki, ya jalan kaki, dijalani. Gitu. Nah, bisa kalau imannya kuat, panggil motor datang. Tapi ada kalanya nggak datang. Mau nggak itu jalan kaki? Itu Bapak Ibu. Ada pilihan-pilihan, bukan penderitaan sendiri. Saya tinggal di asrama 6 tahun 3 bulan. Oh, orang lain bilang, Pak, pendeta di denominasi kami, Pak, dokter tidak ada yang mau tinggal di asrama. Saya juga nggak mau. Bukan saya, lebih mulia, lebih heroik gitu, enggak gitu. Bapak Ibu, gitu. Saya mencari penderitaan, enggak gitu. Tidak, sama sekali tidak. Kenapa begitu? Ya, punya pilihan. Rumah ada, arsitek sudah dipanggil, tanah lokasi suruh milih sendiri, uangnya ada gitu. Tapi Tuhan bilang belum waktunya. Oke. Pakai penjelasan tidak, belum waktunya. Oke. Setelah 3 tahun boleh mengerti. Sekarang 6 tahun 3 bulan, ya belum waktunya. Saya pikir belum waktunya itu ya tahun depan atau apa. Ya terserah dia waktunya. Gitu loh. Tapi saya punya kepastian bahwa di surga saya tidak tinggal di asrama. Di bumi aja udah saya bayar. Ya kan? Bapak Ibu mungkin sekarang tinggal rumah besar, tapi di sana mungkin tinggal di asrama. Gantian kita. Iya dong. Loh, saya bukan milih kok. Saya ikut Tuhan. Gitu. Itu kalau cari penderitaan sendiri, ya salahmu. Wah, udah siapkan rumah kok, kamu tinggal di situ. Gitu loh. Jadi maksudnya, ini bukan cari yang sulit, yang berat.
menurut kita, gitu enggak. Tapi ketika Tuhan berikan itu, kita mau nurut, gitu loh. Gitu. Mengikuti kehendak Bapa, gitu. Ya, Ibu. Ini Roh Kudus sekarang kembali, gitu. Oke. Buka ayat dulu. Yeremia 31, ayat 31 sampai 34. Coba. Yeremia 31, ayat 31 sampai 34. Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Baca bersama dengan saya, 2, 3. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya. Kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Yeskiel 36, 26 sampai 27. Yeskiel 36 ayat 26 dan 27. Oke ya. 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku. Dan melakukannya. Oke. Jadi Tuhan bilang perjanjian yang lama itu ditulis di atas loh batu. Tapi perjanjian yang baru akan aku tulis di dalam hatimu. Karena itu, Rasul Paulus ngomong, perkataan, kata-kata saja mematikan. Huruf mematikan, tetapi roh menghidupkan. Perjanjian yang baru ini ditulis di dalam roh kita. Gitu. Yang dulu hanya dengan orang-orang tertentu, roh Tuhan itu ada. Waktu Musa, roh Tuhan di dalam Musa, dan kemudian ketika yang lain mau disuruh memimpin, roh Tuhan baru dibagikan kepada 70 orang yang lain untuk memimpin. Itu. Yoel 2, 28 dan 29. Yoel 2, 28 dan 29. Baca bersama, 2, 3. Kemudian daripada itu akan terjadi, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Nah, ini yang dikatakan oleh nabi-nabi perjanjian lama, Yeremia, Yeskiel, Yoel, bahwa di hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan rohnya, dan itu adalah perjanjian yang baru. Yang dulu ditulis di loh batu, sekarang ditulis di hati. Yang dulu diberikan di atas gunung Sinai, dan ketika itu turun, 3.000 orang mati. Dan roh yang sama, ketika dia turun di perjanjian baru, 3.000 orang percaya. Pentakosta pertama itu setelah Musa turun dari Kisah Rasul 2. Ayat 1.
sampai 4. Baca bersama 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Oke, sekarang ayat 16. Baca dulu 2, 3. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Nah, sudah. Bahasa Inggrisnya bagus sekali. Paulus ngomong, this is dead. Waktu kamu lihat yang terjadi di loteng Yerusalem, orang-orang itu dipenuhi Roh Kudus, angin berembus dengan kencang, lidah-lidah turun. Coba Bapak Ibu, angin berembus kencang, lidah-lidah turun. Mereka berbicara dalam, buka lagi Yoel. Yoel 2, 28, 29. Dua, 3. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan bernubuat. Orangmu tua mimpi. Terunamu, hambamu laki-laki dan perempuan, kucurahkan roh. Berbicara bahasa barunya tidak ada. Tapi waktu lihat sesuatu yang meskipun tidak ditulis oleh Yoel, Petrus bisa ngerti. This is dead. Ini loh pengenapan janji itu. Ini loh anggur baru. Nggak selalu seperti plek, seperti tulisan Yoel. Waktu datangnya tiupan angin, lidah api, bahasa baru, dia bisa mengenali ini roh yang sama yang sedang turun. This is dead. King James-nya bilang begitu. Ini loh janji-janji Yoel, ini loh perjanjian baru. Apa perjanjian baru? Rohnya dicurahkan. Nah kalau ada orang takut dengan itu semua, no, ini perjanjian baru. Bukan tentang 27 kitab di dalam Alkitab ini terutama, tapi bahwa dia mencurahkan rohnya, menulisi hati kita. Rohnya yang dicurahkan itu di atas dan tinggal di dalam itu mengerjakan hati kita, ditulisi. Saya punya bagian-bagian ini tapi dia mau menulisi dan Bapak Ibu tahu kalau ditulisi itu, kata yang dipakai itu diukir, dipahat. Seperti batu dipahat supaya tulisannya menetap, tidak hilang. Dia mau mengukir hati kita. Supaya apa yang dari Tuhan itu menetap di dalam diri kita. Ini bukan pewahyuan yang hanya informasi, pengetahuan, rema. Ya rema, oke. Tapi ini sesuatu yang ditimbulkan dari pengalaman pribadi dengan dia. Saya ingat seorang oma cerita dengan saya. Oh nih, oma ini begini-begini. 40, dulu oma itu nyusun karpet. Karpetnya itu potongan-potongan. Oma susun itu meleset sedikit dari sini sampai di ujung sana melesetnya jauh sekali. Dan Roh Kudus bilang dengan Oma, itu salah loh. Kamu kalau dosa menyimpang itu sedikit, lama-lama di ujung itu jauh. Itu bahasa Yunaninya hamartia. Orang yang sekolah teologi tahu itu artinya dosa itu menyimpang dari kehendak Tuhan. Menyimpang 1 mili di sini, 2 kilometer di depan sudah jauh. Jurusan yang berbeda. Oma itu tidak lulus SD, tapi Roh Kudus bisa ngajari. Dan dia bilang, oh, Roh Kudus ngomong itu dengan Oma 40 tahun yang lalu. Itu artinya diukir. Nggak hilang, bukan cuma diingatan. Gitu. Kalau diingatan 3 hari udah lupa. 40 tahun yang lalu, dia ngomong dengan Oma. Pengalaman-pengalaman dibentuk lewat orang, lewat keadaan. Ya kan? Itu sedang diukir sama Tuhan. Sedang mau ditulisi di hati kita. Gitu. Dan salah satu cara itu ya, membuat kita bertahan untuk mengikuti pembentukan dan ukiran-ukiran Tuhan di dalam hidup kita adalah dia curahkan rohnya yang membuat kita itu punya kekuatan yang baru, punya sukacita, punya sesuatu yang extraordinary, yang tidak natural gitu. Itu gunanya Bapak Ibu.
keluar bersaksi. Ya kan? Tapi kan hidup kita jadi saksi. Saksi itu kan orang yang menceritakan apa yang dialami kan. You know? Makanya kalau ada kecelakaan cari mana saksinya, orang yang lihat, bukan hanya dengar dari kata orang, oh iya tadi katanya. Roh Kudus butuh saksi. Siapa? Kita harusnya. Dari mana kamu tahu? Saya mengalami kok. Dia berbicara, yang menuntun. Dia memimpin, dia menyertai, dia mengurapi, dia memampukan. Macam-macam. Parakletos itu penghibur, penasehat, advokat, pengacara, pembela, pengasuh, pendamping, penasehat, ya kan, wonderful counselor, ya kan. Bapak Ibu konseling sekali berapa? Mohon maaf kepada yang konselor gitu. Tapi memang butuh biaya dan tarif kan, memang itu wajar gitu. Tapi dia wonderful counselor, penasihat yang ajaib. Kenapa nggak konseling sama dia? Kenapa nggak ngomong? Kenapa tidak bergaul? Butuh arah, butuh pimpinan, butuh pendamping, butuh arahan, butuh pembelaan. Dia advokat loh. Parakletos itu konteksnya legal. Makanya setan itu siapa? Pendakwa. Karena itu di pengadilan. Bagaimana berhadapan dengan pendakwa? Kalau kita tidak tahu hukum, serahkan kepada pengacara. Parakletos itu. Nah karena kita jawabin setan sendiri, ya kalah pasti. Gitu. Ya dong. Loh setan itu mainnya di situ. Oh dia tidak perlu kekerasan sebenarnya. Itu setan-setan level bawah. Dengan Adam dia kan bilang gitu. Dengan Hawa dipujuk. Begitu dia makan itu, dia pergi ke Bapak loh. Katamu kalau makan mati. Harus mati loh dia Tuhan. Ya dong. Bapak kan terikat dengan firman. Ya harus mati. Diusir loh Bapak. Emangnya dia ngadepin itu? Enggak. Maka ini aja bagus. Kayak gitu. Dan itu legal. Bapak terikat. Gitu. Nah cuman dia Bapak lebih ngerti lah. Nanti bakal diginiin setan. Terus gimana? Ngomongnya, oh nanti aku turun. Di begini, ya kita kerjakan. Itu yang tidak diduga oleh setan. Saya masih cari itu. Saya pernah baca tapi sumbernya saya nggak ketemu. Jadi pada saat ketika Tuhan Yesus mati disalib. Satu bapak gereja dapat penglihatan. Setan itu turun alam maut. Iblis. Dia ngomong sama asistennya yang jaga alam maut. Akhirnya Yesus. Dia mau ngomong Yesus mati. Asistennya udah lebih ngerti. Bos. Lah kalau dia mati. Belum selesai omongannya. Boom. Yesus nongol di alam maut. Bubar. Ngerti gak Bapak Ibu? Setan itu gak sadar bahwa kalau dia menyalibkan Yesus, dia masuk ke alam maut dan ngambil itu haknya. Dia pikir dia berhasil. Ini penglihatan satu bapak gereja. Asistennya itu malah, bos, nah kalau belum selesai omongannya, Yesus sudah nongol di alam maut, bubar, kuncinya diambil. Oh saya lihat Steve Hill itu penginjil, bagus sekali, tapi gak ada contoh. Yang bawa anak kecil, bawa kecerekan bayi itu gak? Ada nggak? Nggak ada ya? Oh bukan. Oh, dia tunjukin itu bagus banget. Ya. Kunci, dia bawa kunci yang gede banget dia bilang gitu. Setan pikir dia masih pegang ini, ya kan? Setan pikir dia masih pegang kunci ini, bukan. Dia keliling-keliling itu bukan. Sebenarnya dia pegang, diambil kecerekan bayi yang buat mainan ini. Tapi kalau kamu tidak tahu, kamu pikir dia masih pegang kendali, ya kan? Dia pegang kecerekan bayi aja keliling-keliling itu. Gitu. Bapak Ibu tidak tahu sama kecerekan bayi takut, ya kan? Gitu. Kuncinya sudah dipegang Tuhan Yesus, diserahkan kepada kita, gitu loh, ya kan? Dan bagaimana kita memakai itu? Roh Kudus, nggak bisa sendiri, gitu. Kenapa Bapak ngejar pengurapan, jadi itu semua? Itu dia, itu pribadi itu. Karena mulai dari kenal dia. Nah memang dia itu pribadi. Jadi harus kenal, bukan cuma mau dapat, mau itu. Ada orang begitu, nanti bisa terjadi loh. Ini yang ditakuti oleh orang-orang yang tidak kenal Roh Kudus. Gitu ya. Nggak usah dibuka, Matius 7, 21 dipakai untuk menakut-nakuti orang yang bergerak dengan karunia dan kuasa.
Bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bukankah kami melakukan mujizat demi namamu? Enyah kamu dari hadapanku, pembuat kejahatan, karena kamu tidak kenal melakukan kehendak Bapamu. Nah itu tadi, jalan terlalu cepat. Begitu punya otoritas, setan di mana-mana diusir semua. Loh, Tuhan Yesus saja loh. Setan tanya, suruh kami pindah ke situ boleh enggak? Ya pindah ke situ. Kita lebih kejam dari Tuhan Yesus. Lebih berani, ya kan? Itu. Saya tidak nyuruh Bapak Ibu ngomong-ngomong dengan setan, tapi itu ada area-area. Ini memang bumi yang sudah jatuh. Dan ada dalam teologi kerajaan itu namanya now and not yet, ya Pak ya. Ya, bahasa saya no and not yet gitu. Itu harus punya pengurapan supaya ngerti meskipun istilahnya beda, maksudnya sama. Gitu. Loh iya, Pak Yo ngajarin inner chamber, ya kan? Nanti orang lain ngomong secret place, ya. Orang lain ngomong waiting room, orang lain ngomong maligai. Ini buat saya sama. Gitu. Orang lain beda gitu gini, itu loh. Mau Indomie, saya mie sedap. Gitu. Saya bami Jawa, gitu. Saya spaghetti, itu jenis keluarga yang sama, gitu loh. Berantem nggak makan, gitu ya. Nah itu pengurapan saya makan semuanya. Ya. Gara-gara begitu aja kok. Saya pernah bikin coba spaghetti pakai bumbu Indomie enak juga. Loh, ini loh Bapak Ibu yang saya mau ajari. Roh, ya kan? Ini perjanjian baru. Jadi kalau nanti ditanya, kamu kok ngeroh terus, ini semua. Perjanjian baru ini, Tuhan mencurahkan rohnya ke dalam diri kita. Dan kita bergerak sekarang dipimpin oleh roh. Roh itu, roh yang sama, akan menjelaskan firman. Oke, di sini. Jadi jangan terus, roh semua, gitu. Loh iya, roh yang sama akan menjelaskan firman. Roh yang sama pasti akan menunjuk kepada Yesus. Roh yang sama akan membawa kita kepada ini. Ada rencana Bapa, kehendak Bapa. Roh yang sama akan membawa kita masuk dalam penggenapan kehendak Bapa. Roh yang sama akan membawa kita yang saya bilang diukir, dipahat tadi itu, rupa Kristus jadi nyata dalam hidup kita. Gitu. Nah saya karena sudah lama di kampung jadi nggak pakai bahasa-bahasa begitu. Gitu ya. Dulu saya pakai bahasa begitu, satu anak saya bilang gini, Papi kok ngomongnya kayak textbook. Jadi gitu. Saya bersyukur tinggal di Getasan 6 tahun 3 bulan jadi ngomongnya spaghetti, mie sedap gitu-gitu. Dulu juga enggak gitu Bapak Ibu. Mungkin Pak Yu mau gitu Pak. Jadi terus bisa dulu juga enggak ngerti. Ternyata harus dijelasin begitu ya gitu. Kasih metafora, kasih perbandingan, kasih gambaran gitu ya. Gitu. Tapi kemudian ketika dia turun jadi karunia Bapak Ibu. Ini Pak Yu pernah tanya. Bapak kok bisa ngasih perbandingan gitu ya. Nah itu sama seperti Nabi. Ya dia lihat aja, langsung lihat gitu. Kok Bapak bisa lihat? Nah itu Nabi. Gitu. Nah saya kayak, ya muncul aja, nggak saya pikirin, nggak saya cari-cari. Oh gini, keluar gitu. Nah itu karunia begitu. Gitu. Kalau saya pikir-pikirin juga nggak muncul kok. Itu ya Bapak Ibu. Jadi this is that. Begitu Petrus lihat manifestasi roh di loteng Yerusalem, dia ngerti ini kalau di firman, rujukannya Yoel. Tapi di Yoel nggak ada bahasa-bahasa baru. Di Yoel tidak ada lidah api. Di Yoel tidak ada hembusan angin. Tapi kenapa dia bisa tahu this is that? Gitu. Ini loh roh yang dijanjikan. Waktu manifestasinya adalah nangis. Semua orang mau terima. Oh iya. Kalau Bapak Ibu dilawat Tuhan, menangis itu bisa dua. Satu, sukacita. Sukacita karena keselamatan, karena pertobatan yang Tuhan beri. Dua, bisa penyesalan akan dosa. Merasa kekudusan Tuhan begitu besar dan kita tidak layak. Tapi bukan intimidasi ya. Ingat, beda. Setan itu membuat kita tidak layak, terus kita tidak berani datang kepada Tuhan. Tapi kalau Tuhan ngerti tidak layak, kita ngerti kita butuh anugerah. Munculnya adalah terima kasih Tuhan, kok orang seperti aku, engkau panggil, engkau berkati, engkau beri kepercayaan. Itu. Yesaya itu loh, Nabi, waktu ketemu kemuliaan Tuhan, aku ini najis bibir. Nabi kok najis bibir? Nabi dipakai Tuhan mulutnya.
Tapi karena kemuliaan Tuhan begitu besar, dia ngerti sebenarnya aku tidak layak. Dikuduskan tidak cukup sekali. Terus menerus. Lagi Tuhan. Lagi. Bapak Ibu. Ya, jadi manifestasinya bisa macam-macam. Nah begitu terjadi manifestasinya itu bentuknya tertawa. Ya kan? Ini apa? Lu orang tertawa. Gitu. Nah, Bapak Ibu ada orang nonton stand up komedi aja bayar mahal tertawa kok. Buat apa? Kalau tertawa tidak boleh. Ya goblok tuh. Bapak Ibu nonton film komedi buat apa? Biar tertawa. Cari hiburan biar apa? Tertawa, sukacita. Ketemu orang-orang yang, kenapa kok ngumpulnya sama orang-orang itu? Karena kalau sama orang itu bisa tertawa. Oh, iya. Dilawat Roh Kudus malah bingung, ini apa? Nah, gitu. Nah, ini loh, mengenali yang dari Tuhan. Gitu. This is that. Gitu. Waktu lihat itu, manifestasinya bisa macam-macam. Pernah lihat nggak ya? Gulung. Gitu. Oh, ada yang ini. Nabi-nabi itu aneh-aneh banget. Dulu di perjanjian lama, makanya Tuhan Yesus ngomong apa? Kalau orang bisa terima nabi sebagai nabi, terima upah nabi. Nabi itu aneh. Gimana ya? Bukan dia mau aneh. Lo ikut Roh Kudus. Bukan orang aneh-aneh gitu, lain ya Bapak Ibu ya. Ini memang karena dia ikut Roh Kudus, buat orang lain itu aneh. Gitu loh. Oke, buka dulu ayat yang kemarin saya kisah para rasul ya. Yang tadi Bapak Ibu. Ayat 13. Kisah Rasul 2 ayat 13. Baca bersama 2-3. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Mereka sedang mabuk oleh anggur baru. Oh iya. Anggur manis itu anggur baru. Ya kan? New wine kan? New wine. Memang anggur yang manis itu lebih cepat memabukkan. Itu. Waktu saya di Amsterdam, ya karena kalau orang berkunjung ke rumah orang, terus bawa itu, teman saya ternyata bawa itu, minum. Pulang naik sepeda, saya bingung ngarah ini kemana. Gitu ya. Ya karena bertamu di rumah orang, ya kan, dingin gitu. Baru setelah keluar dari rumah itu, keluar rasa efeknya. Ini tadi pulang kemana ya? Gitu. Cepat sekali, itu loh. Anggur manis. Ini menurut orang-orang, ini begitu lihat ngomong, ya kan, bubbling, ya kan, seperti berceloteh, ngomong dengan itu, wah mabuk nih, itu. Ayat 15. Baca bersama 2-3. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru 16. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan. Itu loh, waktu roh turun, manifestasinya bisa macam-macam. Gitu. Bentuknya bisa macam-macam. Waktu roh turun. Gitu. Nah kita masuk kategori mana? Yang menyindir atau yang menikmati, yang menerima. Gitu. Itu memang ada dua kategori. Yang lain lagi, pokoknya saya firman Pak. Oke, betul. Tuhan itu mencurahkan kepada kita dua macam. Bapak Ibu ingat, waktu Gideon mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Betul nggak? Kalau belum mengerti ini, baca Alkitab. Hakim-hakim. Jangan mazmur terus. Mazmur itu baik, tetapi dia dessert sebenarnya. Gitu. Kebanyakan nanti diabetes. Ya iya, jangan makan dessert terus, harus ada makanan pokoknya, harus ada yang keras, harus ada ini semua. Mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Gimana menurut Bapak Ibu? Salah.
Kalau Bapak Ibu mau sini, namanya itu pengurapan. Pengurapan itu roh yang dicurahkan. Nah ini gandum hanya pengantar supaya waktu Bapak Ibu minum anggur tidak kembung. Minum, ya, belum makan, kembung. Ya, saya makan tadi roti 1 potong, buah 5 potong, cukup. Gitu. Supaya waktu saya minum kopi, nggak sakit. Itu aja. Gitu. Ini mendasari, supaya dia mencurahkan rohnya, Bapak Ibu hatinya terbuka. Oh ternyata, dia itu bergerak, leluasa, bebas, di tengah-tengah kita karena dia itu Allos Parakletos. Tuhan dia itu, Roh Kudus itu Allah. Gitu loh. Berarti kita harus terima dia sebagai Allah. Gitu. Berarti dia punya hak penuh atas hidup kita. Mengerjakan kita mau seperti apa. Gitu loh. Pertanyaan Kathryn Kuhlman cuma satu. Bukankah roh yang sama tinggal di dalam diriku dan di dalam dirimu? Kenapa manifestasinya beda? Gitu. Saya pertama dengar itu mungkin kira-kira 10 tahun yang lalu lah lebih. Dari pemimpin saya, beliau bilang itu. Oleh-oleh saya dengar dari satu hamba Tuhan. Dari Pak Petrus Agung, beliau bilang begitu. Saya dengar dia ngomong, Roh Kudus itu punya tempat favorit. Sebagai orang belajar teologi, tapi mulai terbuka dengan Roh Kudus, saya simpan di hati, tapi di sini bertanya, dasarnya apa? Dasarnya apa? Dasarnya apa? Itu. Saya pulang ke Inggris, saya terus bergumul itu. Sampai saya ketemu tulisannya Watchmeni di buku Manusia Rohani itu, segini, kalau bahasa Indonesia 3 jilid. Dia nulis, waktu kita percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Ya. Tapi kenapa manifestasinya berbeda? Kok kalimatnya sama? Di hidup orang ini dan hidup orang itu. Apa yang membedakan? Cara kita memperlakukan dia di dalam diri kita yang membedakan. Gitu loh. Kita hargai nggak? Kita inginkan nggak? Kita sambut nggak? Kita persilahkan nggak? Karena dia itu lembut. Makanya jangan mendukakan roh. Hujat terhadap anak manusia diampuni. Hujat terhadap... Begitu Roh Kudus bekerja dan kita bilang setan nih kayaknya. Itu hujat loh. Ya dong. Loh, Roh Kudus yang... Tuhan Yesus menyembuhkan karena Roh Kudus mengurapikan. Roh Tuhan ada padaku sebab ia telah mengurapi aku. Pada hari ini waktu kamu mendengarnya, genaplah nas ini. Mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Beelzebul. Sama gak spiritnya? Gitu. Sama. Spiritnya adalah begini loh Bapak Ibu. Kayak kata Rasul Paulus. Ujilah segala sesuatu. Tapi jangan memandang rendah. Dia kan ngomong, jangan memandang rendah nubuat. Nubuat profetik, hal yang keluar dari roh, yang keluar dari Allah. Nubuat keluar dari siapa? Nabi kan. Nabi dari mana dapatnya itu? Dari roh. Gitu loh. Jadi itu jangan disepelekan, jangan diketawain, jangan diolok-olok. Gitu ya. Kamu boleh menguji, tapi bukan dengan hati seperti Sakaria yang tidak percaya. Apa yang membedakan Sakaria dengan Maria? Sama-sama dapat penglihatan malaikat. Kenapa yang satu jadi bisu? Ya dong. Malaikat kan datang. Pertanyaannya sama. Bagaimana mungkin ini terjadi? Gitu. Tapi ini bukan kata-kata. Di hati ini loh. Yang keluar itu kata-kata yang sama. Gitu. Marta dengan Maria juga sama kan? Datang kepada Yesus waktu Lazarus mati. Tapi kenapa respon Yesus berbeda dengan Marta dan Maria? Di Marta jadi dialog teologis. Eskatologis. Ya. Tentang kebangkitan nanti di akhir zaman semuanya gitu. Marta belajar teologi sistematika. Gitu. Tapi Maria bilang, ya. Tangisannya menggerakkan hati Yesus. Sehingga kebangkitan terjadi. Gitu. Itu yang membedakan. Loh, siapa tadi? Imamnya. Sakaria. Sakaria itu, ya kan, malaikat datang ngomong, istrimu akan mengandung. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bisu. Maria ngomong, bagaimana mungkin terjadi? Yang satu usianya sudah lanjut, yang satu masih muda dan belum menikah. Iya, dia ngomongin, kuasa Allah, roh Tuhan akan turun atasmu, kuasa Allah akan menaungi engkau, dan kau akan mengandung, dan ini semua diberikan janji.
jadi padaku menurut perkataanmu, aku ini hambamu. Itu. Nah, orang, saya belajar begini Bapak Ibu, karena saya kemarin ngomong dengan Pak Thomas, kita ini mudah terkamiri ya, gitu. Saya terutama. Gitu. Jadi misalnya nih, Pak Thomas tunjukkan pada saya video orang yang tidak setuju dengan kesembuhan ilahi. Ya sudah, buat saya. Gitu. Masa Bapak Ibu kalau sakit jantung ya pergi ke dokter otak? Nggak nyambung tuh. Sakit kulit pergi ke dokter jantung. Nanti ngomongnya gini. Ya pantas toh. Itu loh. Ya saya tidak mau mendengarkan kesembuhan dari orang yang gak pernah doain orang sakit dan sembuh dong. Saya tidak mau dengar tentang Roh Kudus dari orang yang hidupnya cuma makan gandum dong. Ya dia belajar firman, betul. Tidak salah, saya juga baca firman terus. Ini terjemahan yang lain yang sedang saya baca. Gitu ya, terus. Gitu. Tapi maksudnya begitu loh. Bapak Ibu belajar masak kue tio dari tukang las. Kan kayak gitu. Yang goblok siapa? Saya belajar membuka diri bergaul dengan orang-orang yang saya tahu bergaul dengan Roh Tuhan dalam hidupnya, gitu. Bergaul dengan Roh Tuhan dalam hidupnya, gitu. Kenal, karena dia bisa cerita sesuatu yang tidak mungkin. Tanpa pengenalan pribadi, ketaatan, nanti akan muncul buahnya, gitu. Dengan Roh Tuhan. Nah, orang seringkali tidak bisa menerima karena bungkusnya tadi loh. Tidak seperti yang dia bayangkan, tidak seperti yang dia harapkan, tidak seperti yang dia tahu, tidak seperti yang dia pernah dengar, dan seperti itu. Tidak seperti yang dia pernah alami. Terbuka nggak? Dengan yang dari Roh Tuhan, yang baru, itu, buat hidup kita. Nggak usah cari. Gitu. Ingini aja dia. Gitu. Ayat terakhir. Lukas 11. Ayat 9 sampai 13. Maksud saya setelah ini tidak pakai ayat tapi masih ada lagi. Udah banyak yang senang ya kan ibu-ibu. Wow. Kalau ibu mau sebentar saya lama. Baca bersama 2-3 Lukas 11 9-13. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular pada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik pada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan kepada. Kita merasa kita lebih baik dari Bapa di surga. Kita di sini datang pengurapan mau minta Roh Kudus kok kasih setan. Nah, kita mempertanyakan kebaikan Bapa loh. Sekali-sekali agak keras. Betul, ya tuh. Bapak yang jahat aja tidak akan melakukan itu kok, apalagi Bapamu di surga. Jelas-jelas minta Roh Kudus. Kok masih ada yang takut kalau dikasih kalajengking dan batu? Bapak yang jahat aja tidak akan memberikan itu, apalagi Bapamu yang di surga. Gitu loh. Nah, waktu diberikan itu, kita pikir roti itu harus kayak ini. Turunnya mana? Tidak dikenal. Kok kayak embun gini? Gitu. Waktu Israel minta daging, Musa berpikir, lembu domba dari mana ini sekian banyak? Datangnya burung puyuh. Nah itu loh. Waktu datangnya tidak seperti ekspektasi kita, hati kita terganggu. Nutup
begitu nutup di sini, nggak bisa terima. Bukan dia tidak mau memberi. Itu. Bapak Ibu, ya. Cari. Minta. Ketok. Boleh lihat sebentar? Bagian atasnya itu. Ayat sebelumnya. Saya baca untuk Bapak Ibu ya. Dari ayat yang kelima. Lalu kata Tuhan Yesus pada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara pinjamkan kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, aku serta anak-anakku sudah tidur, aku tidak dapat bangun dan memberikannya pada saudara. Aku berkata kepadamu sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikan kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, minta kayak orang yang tidak tahu malu ke Tuhan. Jangan minta ke manusia tidak tahu malu. Minta ke Tuhan seperti orang tidak tahu malu. Oh, doa kok teriak. Untung Bartimeus teriak, kalau tidak tetap buta. Tinggal dengar omongan orang aja kok sudah berhenti. Kamu ini terlalu fanatik, terlalu radikal, terlalu itu. Ya. Udah gak apa-apa. Saya ingat John Wesley ngomong gini, kamu terbakar habis saja. Nanti orang akan datang, ya kan? Dari Surabaya, Sidoarjo, Jombang, mana-mana. Untuk lihat kamu terbakar habis. Ya kan? Buat apa saudara datang ke sini? Ya kan Pak Ayu? Karena ada orang yang sudah dibakar sama Tuhan. Iya dong. Itu loh Bapak Ibu. Roh Tuhan itu yang diingini. Nah 2, bisa langsung. Bisa lewat orang mengimpartasikan. Membagikan. Baca aja ayatnya, menurut saya perlu dikasih pengantar-pengantar ya. Supaya tidak jadi ayat terakhir, mohon maaf. Tapi orang lain akan senang, oh ya Pak, jangan Pak, lagi gitu. Buka cepat 1 Timotius 4 ayat 14. Kan nanti orang bilang, oh saya langsung dari Tuhan. Rasul-rasul juga ditumpangi tangan siapa? 1 Timotius 4 ayat 14. Ya, baca bersuara 2, 3. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatur. Jadi karunia diterima oleh Timotius lewat apa? Nubuat dan penumpangan tangan. Jadi kalau orang penubuat, aku berkata bahwa Tuhan akan memberi kamu ini. Dekalanya tidak ditumpangi tangan. Tapi itu diterima. Dekalanya ditumpangi tangan, tidak diomongnya apa-apa. Bapak kok tidak ngomong apa sama saya? Ngatur, gitu. Loh, saya kalau tidak digerakkan Tuhan, ya mau ngomong apa sama Bapak Ibu? Nah, itu. Ada yang bilang, oh Bapak itu kemarin mendoakan saya begini, Bapak ingat saya enggak? Pasti tidak. Oh, tengkurap di depan sini kok. Gitu. Mana saya lihat mukanya? Gitu. Nggak kenal. Gitu. Nggak tahu, nggak ingat. Gitu. Pokoknya nggak ingat. Nah, jangan tanya, nggak ingat. Pasti ngomong apa. Tapi terima aja. Gitu. Itu cara menerima. Itu loh. Lewat nubuat dan penumpangan tangan. Ya kan? 2 Timotius 1 ayat 6. 2, 3. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku. Ini karena Timotius muridnya Paulus, dia ditumpangi tangan sama Bapak Rohania. Diimpartasi. Bagiannya Timotius adalah apa kalau sudah diberikan api itu dikobarkan. Dikobarkan supaya menyala, supaya terus semakin besar. Nah banyak orang bilang, loh mana Pak? Tidak manifestasi, tidak terjadi. 3 tahun yang lalu, Pak Yu kayaknya di sini atau di mana, pokoknya saya punya catatan gitu ya. Tuhan suruh Bapak jadi penginjil.
penginjil nih, saya tahu istri saya nih khotbah begitu, gimana. Saya aja ketemu orang diomongin enggak bertobat-bertobat, malas kok. Penginjil tuh kalau ketemu orang Kristen terus malas. Makanya Bapak Ibu dengar Pak Yus suruh bertobat terus. Penginjil pokoknya orang harus bertobat. Renat Bonke yang ngomong, pengen bikin penginjil frustrasi, suruh dia khotbah di gereja terus. Makanya Pak Yus harus pergi-pergi. Kalau enggak, dua-duanya frustrasi. Oh, ini bukan hari Minggu ya. Ya dia memang harus ketemu dengan jiwa-jiwa baru, petobat baru, orang yang belum sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan seperti itu, penginjil. Gitu ya. Dan disuruh melayani anak-anak muda. Loh, waktu saya lebih muda aja tidak melayani anak muda, apalagi semakin bertambah usianya. Gitu. Saya bersyukur, tidak ada penolakan di sini. Tidak ada pikiran di sini, caranya gimana. Dan bulan depannya, setiap bulan selama 1 tahun, saya terima undangan pelayanan sekolah-sekolah. SMA Negeri 1 Magelang, SMA Taruna Nusantara, SMP YSKS. Ada aja ibadah penutupan semester, ibadah Padang, retreat. Oh, ada yang biasanya melayani, nggak ada. Kok bisa ngomongin saya dan berturut-turut setiap bulan selama 1 tahun? Jadi kalau kita diberi sama Tuhan, mau aja. Caranya nggak tahu. Kalau Tuhan mau memberi, ya kan? Nah, dia akan ngajari kita caranya asal kita mau. Gitu. Gimana ya? Jadi penginjil ya. Sampai satu titik saya mulai ngerti nih. Ini kalau pengurapannya bekerja nih. Dulu Pak Yung ngomong, Pak, pengurapan itu pokoknya dalam tanda kutip ada pola-polanya dia bekerja. Gimana sih? Saya bilang, oh sekarang saya ngerti nih. Kalau begitu ngomong penginjil. Gitu. Cara ngomongnya, intonasinya. Bapak Ibu niru begitu, tidak ada pengurapannya juga tidak bisa gitu ya gitu. Tapi karena diberi pengurapan itu, oh langsung orang bilang, kok berbeda? Nah itu tadi saya aja sambil khotbah saya bisa ngomong gini. Kok saya bisa ngomong gini ya? Ini saya ngomong terus nih sambil ngomong gitu. Ini pemimpin saya turun dari situ ngomong gini. Saya kira Anda ini dulu injili biasa. Ternyata karismatik dan karismatiknya agak ke sana. Heidi Baker dinubuati sama Randy Clark di Toronto. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan. Wow, dia pikir besok terjadi. Setiap ketemu orang buta dia turun dari mobil, tumpangi tangan. 1 tahun tidak ada yang melek. Nah, itu. Saya minimal sudah numpangi tangan mungkin 200 lebih lah. Ya, orang buta, khusus orang buta. Gitu. Setidaknya berani. Di depan ratusan orang, terakhir 10 pendeta, di depan 600 pendeta. Wow, anak saya lebih berani. Bahkan yang nonton pun tumpangi tangan. Salah, saya tidak buta Pak. Oh, salah. Oh, paling nggak berani toh. Semua ini maju, tumpangi tangan. Wow, semangat sekali. Yang nonton pun tumpangi tangan mana? Oh, Pak saya Pak yang nonton. Daripada ragu-ragu, nah ini, nggak melek gimana? Oh, itu. Dasarnya apa? Perintah Tuhan kok, ya kan? Yang kamu terima dengan cuma-cuma, berikan dengan cuma-cuma, itu. Sahabat saya udah doain orang saya banyak. Besar nih, itu memang agak berat itu sebenarnya. Dalam pelayanan saya sebenarnya, saya belum pernah lihat yang dari buta kemudian sampai melek. Meskipun yang lain sudah dengan itu, enggak apa-apa gitu. Bagian saya menerobos, pokoknya gitu. Saya senang spiritnya Bill Johnson itu, dia ngajarin begini. Gini loh, kalau janji Tuhan belum terjadi dalam kita, kesalahannya tidak di pihak Tuhan. Dia nulis buku itu, God is good. Dulu saya ngomong, ini orang kok ngomong mujizat, ngomong supranatural, ngapain ya? Dia ngomong, nulis buku God is good. Buku terakhir yang saya baca dan saya beli itu. Gitu. Tapi ternyata kita harus ngerti bahwa Tuhan itu baik, kenal bahwa dia itu Bapa yang baik, ya kan? Maksudnya buat hidup kita baik, dia ingin memberi buat hidup kita, makanya dia memberikan yang terbaik, yaitu Yesus, makanya dia memberikan Roh Kudus kepada kita, supaya kita nyampe, jadi meterai, jadi bukti, semuanya yang teologis itu sebenarnya untuk keperluan kita, gitu. Makanya orang ngomong, God is for us, makanya Immanuel, God is with us, gitu. Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita, ya kan? Gitu. Itu loh.
Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Maksudnya dia bersama kita kok, gitu loh. Siapa lawan kita? Tidak ada, gitu. Nah itu harus ada kuat di hati kita. Bahwa dia tidak mau mencelakakan kita, dia tidak mau menyakiti kita, gitu ya. Tapi ada bagian kita untuk mengambil, bagian kita untuk merebut, bagian kita untuk menginvasi, bagian kita untuk memperkatakan apa yang sudah ada di surga jadi di bumi. Gitu. Bagian kita adalah menjadikan itu terjadi rencana Tuhan. Nah kalau belum terjadi, pasti bukan salahnya Tuhan. Itu loh. Kalau orang masih bertanya-tanya, kok begini Tuhan, kok begini, bukan. Itu bagian kita untuk merebut, untuk mengambil, untuk memperkatakan sampai terjadi. Ya. Nih, saya ngomongin. Kalau kebenaran itu di sini, kalau standar surga itu di sini, dan sekarang hidup kita masih di sini. Yang sering terjadi adalah kita turunkan standar surga, ya paling tidak setengah lah gini, terlalu tinggi Tuhan, set the bar-nya terlalu tinggi. No, ini harus dibawa naik sampai sama dengan ini. Karena ini yang jadi rencana Tuhan. Gitu loh. Rencana Tuhan di sini jangan diturunkan. Kalau Tuhan suruh Bapak Ibu jadi gubernur, jangan puas jadi RT. Gitu loh. Asal memerintah ya lumayan. Kapasitas saya cuma segini. Loh, betul. Yang dari Tuhan pasti di luar, di atas melampaui kapasitas Bapak Ibu. Makanya itu tugas dari Tuhan. Gitu. Kalau itu bukan tugas dari Tuhan, tetangga saudara yang tahu ini cocok jadi ketua RT. Ya. Kalau yang dari Tuhan pasti tidak cocok dengan kapasitas Bapak Ibu. Semua akan menertawakan. Good morning sama good evening aja kebalik mau ke bangsa-bangsa. Anak-anak saya 58 negara datang. Semangat sekali. Nyambut. Wow, good morning sir. Jam 6 sore. Terlalu lama dengar motivator ya kan. Selamat pagi. Saya turunkan nggak? Kamu pedalaman aja lah gitu. Enggak. Janji Tuhan bangsa-bangsa. Gimana caranya? Saya bikin peta 8 kali 12 meter. Peta dunia print. Lihat situ, saya bawa paspor saya. Kaulah, pegang ini. Tanya Roh Kudus pergi kemana? Itu semua. Itu. Gimana Pak? Menaikkan kenyataan jadi sama dengan janji Tuhan. Ini belum sembuh Pak. Sampai sembuh. Ini belum pergi gak? Itu kan saya bilang kemarin. Setan. Ya. Entah kamu yang bosan atau saya yang bosan. Ya. Saya tidak akan bosan. Gitu. Ya. Setan. Itu jangan. Kamu yang pergi atau saya yang pergi? Nah, itu salah itu Bapak Ibu. Ngomongnya jangan sama itu. Setan, ya kan? Kalau kamu nggak mau pergi, ya kan? Gitu. Ya. Kamu akan menderita di situ. Ya. Saya akan buat kamu sampai kamu tidak tahan di situ. Ya. Itu terus, gitu. Itu loh Bapak Ibu. Tapi harus punya pengertian, pengenalan bahwa dia Bapak yang baik, gitu. Kenal. Kalau orang kenal itu dia nggak takut kok, gitu. Manifestasinya bisa macam-macam, tidak selalu seperti yang saya bayangkan. Percayalah, saya bersyukur kalau Bapak Ibu tidak sekolah teologi, tidak macam-macam, itu lebih sulit. Untuk, karena tahunya terlalu banyak. Gitu. Lihat ini. Saya butuh mungkin 4,5 tahun lebih untuk lihat orang gini aja, memperkatakan janji Tuhan. Tuhan ini ada dasarnya enggak? Saya lihat gitu, sampai saya ketemu, siapa namanya Pak Yu? St. Patrick of Ireland. Dia punya deklarasi namanya St. Patrick the Breastplate. Deklarasi. Ini ada nih, abad keempat, kelima di Irlandia. Gitu. Lama Bapak Ibu, nerima kebenaran itu lama. Gitu. Ini kok bisa begini-begini. Sedikit-sedikit kok ngomong Tuhan datang. Ini nih. Ada bapak-bapak padang gurun. Antoni, siapa. Ditemui. Iblis datang, menggoda dia. Iblis datang, menjumpai dia. Ini. Dulu juga ada. Gitu. Itu ada Bapak Ibu. Namanya bapak-bapak padang gurun. Ada bukunya. The Desert Father. Bukan The Desert Father. Bapak-bapak pencuci mulut. Bapak-bapak padang gurun. Jadi mereka yang pertapa-pertapa ngalami dengan Tuhan, hidup khusus untuk Tuhan itu ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Makanya satu teolog Katolik ngomong, karismatik itu
is everyday mystics. Orang yang dulu cuma dialami pendoa-pendoa, orang-orang yang hidup dalam kesunyian dengan Tuhan, sekarang dijalani di hidup sehari-hari. Di pasar, di rumah tangga, di kantor, di tempat pekerjaan, dimanapun Tuhan membawa, ngikutin pimpinan Roh Kudus, ngalami kuasa Roh Kudus di jalan-jalan, di rumah sakit, di mana yang dulu cuma terjadi di biara-biara, di pertapaan-pertapaan, di padang gurun. Everyday mystics. Kok saya bisa ngomong gitu? Karena saya bergumul, ini bener gak sih Tuhan? Saya bertahun-tahun Bapak Ibu gitu. Ini gimana sih? Selama saya dikurung Tuhan di Birmingham 4,5 tahun, pagi siang malam gitu, enggak keluar kemana-mana. Kenapa? Karena keluar kemana-mana rasanya dunia ini fana. Itu rasa senangnya ditarik sama Tuhan. Enggak kepengen gitu. Ya pergi kemana, ke Cambridge kemana, nemenin istri saya tersiksa karena dia kepengen jalan-jalan pergi gitu. Saya pergi sana ngapain sih, lihat batu-batu kayak gini, bangunan-bangunan gitu. Waktu itu gitu. Setelah 4,5 tahun pulang ke sana mau wisuda, itu musim dingin, gloomy, gelap, jam 4 sore udah itu gerimis semua. Saya di kampus, lihat gini, kampus saya ini indah juga ya, 4,5 tahun kemana saya kemana ya. Itu sedang dibawa Tuhan ke padang gurun. Roh yang memimpin dan hilang semua kepingin itu, ndak ada gitu, ndak kelihatan indah gitu. Setelah balik tinggal sisa waktu 1 bulan kok indah sekali ya. Ya aduh, coba kalau tinggal lebih lama di sini gitu. Kemarin 4,5 tahun, nah tapi di situ firman, dengerin ini semua, bergaul sama Tuhan dan semuanya. Bapak Ibu, manifestasinya terserah Dia. Sama seperti kalau kita ngomong dengan Tuhan Yesus, Tuhan kau raja di hidupku, kehendak-Mu jadi. Kehendak Dia terserah. Jalannya tidak selalu seperti yang kita bayangkan, ya kan? Saya di Amsterdam, tahun depannya di Malaysia, setelah itu di UK, mungkin setelah itu di Tokyo, Singapura, ya kan? Agak lumayan, ya kan? Ya memang Tuhan seperti punya pola dari Eropa ke Asia, dari Eropa ke Asia lagi Getasan, itu kecamatan Getasan. Roh yang sama yang membawa saya ke Amsterdam, ke Malaysia, ke Birmingham, roh yang sama yang membawa saya ke kecamatan Getasan itu. Kalau tidak kenal, takut, bingung. Mau dia, Tuhan kalau ngomong mana, aku tidak dengar, cuma rasa-rasa di hati. Loh kalau dia dengar bilang gini, kecamatan Getasan, pergi kau setan, ya kan? Enyah daripadaku. Gitu. Masa janji Tuhan bangsa-bangsa kok perginya ke kecamatan Getasan? Gitu. Harus kenal dengan hatinya, harus bergaul. Kalau kita tidak bergaul, dipimpin pun kita tidak percaya kok. Ya, gitu. Dipimpin pun kita tidak percaya. Dia bicara audible pun kita ragu kok. Malah ditengking. Ya. Cara bicaranya terserah dia. Itu loh. Banyak orang tanya terus, Pak, bagaimana membedakan suara hati, suara Roh Kudus? Nah, kamu bergaul aja dulu lah. Kamu belum bergaul kok tanya-tanya terus, malah bingung. Ya dong. Siapa orang yang Bapak Ibu paling sering bicara? Dengan mama, dengan suami, dengan apa? Dia telepon pakai nomor lain tuh loh. Bapak Ibu tahu. Di ruangan ini ada 30 perempuan, tapi Bapak kalau istri mau manggil, kok harus tahu suaranya. Meskipun sama-sama panggil sayang, Bapak Ibu merespon kepada suara yang salah. Kok bisa tahu? Karena bergaul. Apa Bapak Ibu tahu? Oh, frekuensi suara istri saya itu sekian megahertz. Kalau gelombang itu di sini, nggak perlu, ya kan? Dari mana? Kadang dia beri pengertian, kadang dia ingatkan sesuatu, kadang dia taruh di hati, kadang dia bicara lewat orang lain, lewat firman. Tuhan bicara dengan satu hamba Tuhan untuk meneguhkan hatinya melayani di satu pulau di Indonesia lewat iklan TVRI. Setelah 4 tahun dia bergumul, Tuhan aku ini ya memang ini, tapi aku gak punya hati itu. Dia nonton iklan TVRI itu. Malam-malam dengan itu. Di situ nangis dilawat Tuhan. Loh. Terus Bapak Ibu nanti cari iklan TV. Gitu. Itu loh, masalahnya di situ loh. Salah. Kalau diomongin itu salah nangkepnya. Itu loh. Tanya Roh Kudus, terserah dia. Cara ngomongnya, engkau bebas Tuhan. Nah ini ada rujukan-rujukan pengalaman. Oh begitu juga. This is that.
Gitu loh. Oh, gitu juga bisa. Oh, gitu juga bisa. Gitu. Dan Bapak Ibu mengenali ini roh yang sama. Meskipun bentuknya beda, manifestasinya beda. Itu sebenarnya kunci rahasia dibalik bisa menerima pengurapan yang macam-macam itu. This is that. Ini loh. Oh iya, enggak apa-apa. Dikasih kemasan ini, dikasih topping. Kemarin Pak Thomas ngomong bagus sekali. Mie, daging, sawi. Ya. Bisa jadi mie karet, bisa jadi mie Bangka, bisa jadi mie Pontianak, bisa jadi dari 3 varian yang sama aja, sekian puluh jenis mie. Ya. Bapak mau yang mana? Semua. Semua yang dari Roh Kudus kita mau. Jangan milah lagi karunia dengan buah. Karunia itu, buah roh itu fondasi, dasar. Ada orang bilang, oh yang penting itu buahnya. Iya, Bapak Ibu bikin rumah, fondasinya bisa untuk 100 lantai, tapi cuma dibangun 2 lantai buat apa? Ada orang menggebu-gebu, bangunan 30 lantai, fondasinya cuma untuk warung. Yang pakai bambu, gitu. Ya hancur, berantakan. Jadi gimana? Tentu bergaul dengan Roh Kudus, keintiman, ketaatan, semuanya, supaya kita bisa diberi lebih oleh Tuhan. Supaya ketika Tuhan mempercayakan banyak, hati kita tetap rendah, ketaatan kita tetap terjaga, gitu loh. Kemurnian kita tetap ada, gitu. Makanya sisi yang lain dari yang kerinduan karunia itu adalah bergaul dengan Roh Tuhan di dalam itu loh. Saya baru dengar Pak Yo Benihin ngomong begini, baru nih. Enak atau Bapak Ibu? Saya dengerin itu, Bapak Ibu dengar. Dia dapat penglihatan. Roh Tuhan yang di dalam buah itu, dia lihat 2 pilar. Pilar, seperti pilar-pilar Romawi itu loh, besar, tinggi. Karunia itu di atasnya keranjang. Jadi kalau keranjangnya diisi banyak, pilarnya tidak kuat, dia lihat itu roboh. Tapi kalau pilarnya kuat, atasnya kosong, ya buat apa? Tidak ada orang membanggakan fondasi, tanya Pak Ian. Oh pamer nih, fondasinya sekian meter, sekian puluh meter nih. Memang dia paling mahal. Orang akan kagum dengan interior, arsitektur, tampilan luar. Nanti ketika gempa datang dia baru tahu ini dibangun di atas dasar apa. Ya kan? Itu. Tapi banyak orang tidak terlalu penting dengan itu. Itu penting. Supaya kita bisa terima. Bapak Ibu kan mau ya. More. Betul. Tuhan punya lebih lagi. Banyak orang cukup ditumangi tangan sekali berbahasa roh cukup. Tidak. Ada yang lebih lagi. Ada yang lebih lagi. Rahmatnya selalu baru setiap hari. Anugerahnya selalu fresh setiap hari. Diambil enggak? Masih hidup dengan rahmat minggu lalu? Masih hidup dengan anugerah bulan lalu? Itu. Kenapa? Kok kita capek? Karena kita pakai kekuatan dari bulan lalu untuk menghadapi hari ini. Kesusahan 1 hari cukup untuk 1 hari. Dari mana menghadapi kesusahan 1 hari? Dari anugerah rahmat yang baru pagi hari itu. Anugerahnya, ya tidak bisa pakai bahasa ini, tapi anggap aja itu basi, ya kan? Dipakai untuk menghadapi kesulitan hari ini. Makanya capek. Ada tapi tidak diambil. Gitu. Ada yang fresh setiap hari harus diambil. Gitu loh. Nyalain Tuhan lagi kalau sudah. Gitu. Ngambil nggak? Oh, sudah disediakan kok. Ambil. Gitu loh. Orang Israel itu kan ngambil mana tergantung dia kan. Turun itu setiap hari. Kalau dia bangun kesiangan ya hilang. Gitu loh. Oh Tuhan, beri makanan hari ini. Udah tak sediakan, udah lewat. Makanya orang bilang kairos kejam. Waktu Tuhan itu lewat, ya lewat. Itu. Lewat gitu loh. Makanya perlu kerinduan, hausan untuk terus. Supaya ketika Tuhan memberi, kita nggak lewat. Kita tidak dilewati. Orang Israel,
Apa yang dinantikan oleh nabi-nabi, apa yang dinantikan oleh orang-orang kudus, apa yang dilihat dari jauh, kata Ibrani 11 itu, dinanti-nantikan mereka sekarang di depan mata mereka, tapi mereka tidak bisa mengenali. You know. Mereka nantikan siapa? Mesias, yang diurapi, anak Daud. Dia bayangin anak Daud siapa? Salomo. Raja, berhikmat, ya kan? Ganteng, kaya raya, datang bayi, lahir kandang domba. Memang omongannya luar biasa, tapi kita tahu siapa bapaknya itu, kata mereka. Langsung tutup hatinya, mujizat tidak terjadi di tempat kelahirannya. Roh Kudus kok kayak gitu, minta ampun dulu deh habis ini. Yang pernah ngomongin orang, ngomongin manifestasi Roh Kudus, pernah lihat orang bahasa roh menertawakan, kalau belum pernah minta ampun dulu. Saya pernah berdoa dulu, berapa orang, minta ampun dulu. Begitu minta ampun, yang tadinya 2-3 suku kata, langsung seperti sungai keluar, meluap. Dia pribadi loh. Kalau bapak ibu tolak, ya kan, pekerjaannya, itu menolak dia yang mengerjakan. Itu loh. Makanya, saya belajar ketika tidak ngerti sesuatu, jangan gampang keluar kata-kata dari mulut kita. Seperti Maria itu loh. Maria kan banyak hal belum dia ngerti. Ya simpan itu di dalam hatinya. Simpan itu di dalam hatinya. Jangan cepat-cepat ngomong. Jangan cepat-cepat ngomongin. Itu. Ini saya mengajari diri saya sendiri. Gitu. Kalau Bapak Ibu tidak mau, tidak apa-apa. Saya mengajari diri saya sendiri. Saya belajar dari satu hamba Tuhan yang disuruh Tuhan untuk terima pengurapan dari Benny Hinn tanpa ketemu Benny Hinn. Bagaimana caranya Pak? Pergi ke Amerika setahun 3-4 kali naik pesawat. Datang ke kebaktiannya Benny Hinn di tahun-tahun itu 92, 93 sampai 95 kira-kira. Apa yang dilakukan? Ikut ibadah hari Rabu di sini. Kamis pindah kota lain ikut, Sabtu ikut di gerejanya, Minggu ikut ibadah, Senin PA, Rabu balik lagi ke Indonesia. Itu aja. Selama waktu-waktu tidak ada kebaktian itu di kamar hotel berdoa terus gitu. Orang tidak ada yang bisa paham. Pada waktu yang sama di Amerika, kejam sekali. Berita-berita, surat kabar setiap kali dia pergi ke kota lain ngikutin KKN, semua nulis yang negatif, gosip itu semua. Terus beliau ditanya, Bapak terkamiri nggak hatinya baca berita? Oh terkamiri lah, saya manusia. Muncul nggak di sini? Muncul pertanyaan-pertanyaan. Terus gimana? Roh Kudus ngomong, kamu mau dapat pengurapannya? Ya, tutup mulutmu, jangan pernah ngomongi hambaku. Terus berkati pelayanannya. Ini nggak mudah, gitu loh. Ini nggak mudah. Banyak orang nggak ngerti yang seperti itu. Di masa sebelumnya beliau masih muda, penginjil, ya kan? Waktu itu satu gereja yang besar sekali di Indonesia. Ya. Kalau Bapak Ibu tahu, gereja Betani di tahun 90-an dipakai Tuhan luar biasa. Memulihkan pujian penyembahan, kuasa, kesembuhan, mujizat terjadi di tahun 80-an, 90-an mulai di setiap kota-kota dan semuanya. Tapi at the same time pada waktu itu semua orang gereja ngomongin Betani. Begitu dia mau buka di satu kota, semua gereja berunding bagaimana mencegah dia dari situ. Kenapa? Saya pernah mengalami satu kota kecil di Jawa Tengah, ditolak. Gitu. Nih, hamba Tuhan ini penginjil. Setiap kali dia khotbah ke gereja-gereja lain itu, gembalanya pasti sambil ngajak makan, ngajak ngomongin hamba Tuhan ini dan gereja. Tapi Roh Kudus ngomongnya sama. Tutup mulutmu. Ya karena kamu masih lebih muda, ya sudah tidak usah dibantah. Tapi coba alihkan pembicaraan ke arah yang lain. Bapak Ibu tahu, karena saya menulis disertasi tentang Pak Petrus Agung, setiap kali saya ketemu orang yang tahu itu, tanya, benar enggak Pak istrinya seperti ini? Benar enggak Pak keluarganya seperti ini? Benar enggak Pak yang terjadi seperti ini? Oh maaf, saya hanya meneliti pelayanannya. Loh, ada orang bisa bangun gedung gereja 12.000 tempat duduk, punya sekolah, tower 7 lantai, lapangan sepak bola, dapur umum segede lapangan sepak bola, panti asuhan dan semuanya. Kok tanya yang lain? Mbok tanya kok dia bisa punya seperti itu?
Gitu loh. Ya kan? Tanyanya aja salah. Bagaimana mungkin? Berarti kan hati Bapak Ibu begitu dengar nama orang itu sudah ada sesuatu di hati kan? Itu nutup loh. Tidak mungkin pengurapannya turun di hati. Jadi kalau tadi bilang Pak Ayu, oh, pengurapan macam-macam, itu hatinya harus dibuka. Dan saya belajar dari beliau. Belajar satu dari pemimpin saya. Beliau dimarahin banyak orang waktu mengundang seorang hamba Tuhan yang dianggap orang, wah gagal dan ini semua. Dia ngomong gitu, loh kan saya undang dia jadi pembicara, bukan jadi staf kita. Cuma datang sekali, pulang ya sudah toh. Ternyata beliau minta didoakan, saya lihat fotonya, belum namanya. Oh, Bapak ini sakti juga nih. Yakub juga nih, saya tahu dari mana. Gitu. Oh, gituin ternyata ya. Gitu. Nah itu hati yang besar. Dia pernah bilang, di tahun 80-an itu, 70-an akhir. Semua orang marah karena beliau undang seorang hamba Tuhan yang katanya udah sesat. Semua orang bilang gitu. Terus beliau jawab gini, loh, menobatkan satu orang aja sulit loh. Ya kan? Ini orang sudah bertobat jadi hamba Tuhan. Kalau dia sesat, kita undang ke sini. Nanti waktu makan kita tanya-tanya, bisa kita omong-omongi. Biar bertobat. Itu. Artinya bisa begitu. Oh Pak, tapi gini. Kenapa kok enggak diundang? Supaya kalau dia memang sesat, kita luruskanlah. Punya hati sebesar itu. Oh, saya 2019 karena Tuhan cari gara-gara. Kasih Tuhan ngundang satu hamba Tuhan langsung. Dunia persilatan saya dihajar semua orang. Itu. Saya bersyukur aja Tuhan kasih saya studi di Birmingham. Jadi mereka juga gak berani ngomong sama saya. Itu. Cuman ngomong di belakang. Berdebat juga gak berani. Ya kan? Tapi ngomong di belakang. Kamu ngundang sini ya? Kamu ngundang sini? Iya, saya bilang gitu aja. Oh, udah nggak jadi ngomong, nanti takut saya bantah ya kan. Tapi saya bersyukur lah itu. Tapi itu kadang orang, dan saya tahu tidak ada orang di luar kelompok hamba Tuhan ini yang datang mendekat pada dia. Jadi itu berlimpah sekali. Begitu orang datang tuh mungkin rasa di hati beliau kan sukacita, ada ini semua gitu. Bisa Bapak Ibu. Itu di sini, itu tidak bisa di mulut kita. Oh, Bapak ini pelayanannya luar biasa. Saya kenal orang seperti itu. Mulutnya manis. Tapi kalau orang bisa baca rohnya, di dalam tidak tulus. Jadi nggak usah coba-coba begitu dengan orang yang intim dengan Roh Kudus. Tidak berguna. Gitu. Malah dia tambah jengkel. Gitu. Udah, mulut manis tidak keluar dari hati, tidak akan menarik pengurapan. Hati yang mengingini itu. Saya tidak bisa bermanis-manis. Saya nggak bisa, oh ya Pak, gini bagus, nggak ada. Itu loh. Bayangin, satu hamba Tuhan, pemimpin saya bilang, kalau kamu mau versi yang tidak setuju dengan kegerakan kita, beliau ini, versi tidak setuju, berarti kan pasti tidak senang toh. Nah karena dalam konteks menulis sejarah, malah timnya menugaskan saya yang ketemu orang ini. Bikin janji aja sulit sekali kok. Apalagi tahu saya dari lembaga yang beliau tidak setuju. Terima kasih. Untung punya kuasa untuk mengikat dan melepaskan. Ya kan? Setelah bikin janji tidak bisa-bisa, saya berlutut dalam nama Tuhan Yesus. Aku ikat aku ini semua. Langsung kontak sendiri. Oke Pak, kalau itu bisa. Gitu. Tuh. Dah, ketemu dengan istri saya. Saya datang ngomong ini semua. Setelah ngomong-ngomong dari jam 9 sampai jam 12 siang, istrinya ngomong gini, ayo kita makan siang. Nggak usah. Udah mau pulang kok mereka. Itu semua. Waduh, Bapak ini gimana ya? Istrinya udah nawarin makan siang nggak ya? Nggak usah. Udah. Tapi yang ajaib Bapak Ibu, sebelum kami pulang, beliau ngajak kita berdoa yuk, gandengan tangan. Beliau dengan istrinya, saya gitu. Terus minta, Ibu Roni tolong berdoa buat kami, nanti saya berdoa. Istri saya berdoa, tapi saya tahu waktu dia berdoa, keluar sesuatu yang dari roh Tuhan, diperkatakan. Beliau nih, yang kontra, yang tidak setuju. Berdiri dari kursinya, ya, tumpangi tangan saya dengan istri.
seperti Elia kepada Elisa. Amin, dalam nama Tuhan Yesus. Anak sulung, ya kan. Terus mengingini, cerdas. Turun semua, turun dalam nama Tuhan. Karena beliau punya sekolah musik, punya panti asuhan, punya lembaga misi. Anak-anaknya kemana ini? Kok berkat Elisanya turun ke saya? Itu loh Bapak Ibu. Ini padahal saya juga ngomong biasa aja. Bukan memuji-muji dia, bukan. Orang ini aja dari ditumpangi tangan sampai dia berbahasa roh 2 tahun kok. Keras sekali. Karena mau bener enggak, terus gitu-gitu. Sampai lidahnya dipaksa Tuhan tidak bisa berhenti 2 tahun kemudian. Orang keras. Tapi sungguh-sungguh sama Tuhan. Gitu. Tapi begitu hati kita ngeblok, mempertanyakan, orang apa sih? Saya dengar. Gitu. Sore dia ada WA saya. Pak, saya minta maaf. Tadi itu istri saya ngajak makan. Saya kira omongan kita baru 1 jam. Ternyata 3 jam. Memang jamnya makan siang. Saya yang salah. Saya dikirim untuk bertemu orang sulit. Menulis sejarah. Pulang bawa pengurapan. Ya kan? Hak anak sulung lagi. Gitu. Tidak saya sebutkan namanya supaya Bapak Ibu tidak terganggu. Nanti. Saya tidak mau ngaku-ngaku. Biar aja nanti jadi dalam bentuk-bentuk itu. Bapak nanya, Pak kok bisa ada begini mana ini? Nah itu ngambil dari sana dulu. Itu loh Bapak Ibu. Ya, semua yang dari Tuhan itu dimulai dari alam roh. Berkat rohani di alam surgawi. Efesus berapa Pak Yu? Ya. Berkat rohani di alam surgawi. Itu yang disediakan Tuhan. Bagaimana menurunkan itu semua ke bumi. Pengurapan itu mengambil yang di sana. Tapi nanti akan jadi di hidup kita. Karena semua yang ada bentuknya ini lahir dari yang tidak kelihatan. Karena iman kita tahu bahwa alam semesta diciptakan oleh firman. Yang ada dan kelihatan lahir dari yang tidak kelihatan. Pengurapan kan gak kelihatan. Kecuali orang-orang tertentu yang dikasih lihat. Oh ini bentuknya apa dan semuanya. Gitu. Terima dengan apa? Iman. Karena iman kita percaya bahwa semua yang kita terima secara fisik, materi, bentuknya manifestasi di bumi seperti di surga. Loh kalau kita tidak tahu surganya kayak apa, bagaimana kita mau menjadikan itu di bumi? You know? Di bumi seperti di surga. Harus mengakses surga. Dan siapa yang bisa mengakses surga? Ya kita dengan darah Tuhan Yesus. Tapi roh Tuhan tahu apa yang ada di hati Allah. Roh Allah. Hidup berjalan dengan roh Allah. Hidup dipimpin roh Allah. Hidup diurapi oleh roh Allah. Terus menerima yang dari dia. Menginginkan, terbuka. Hatinya lebar, luas. Bentuknya tidak selalu seperti yang kita inginkan. Wujudnya, caranya. Apalagi kalau lewat manusia. Wah, gitu. Cuman lebih cepat. Tapi, ya itu ada tapi-tapinya itu loh. Itu Bapak Ibu. Kalau mau dari Tuhan ya enggak apa-apa. Nanti saya ngambil dari Bapak Ibu setelah Bapak Ibu dapat dari Tuhan. Bapak Ibu kan dapat dari Tuhan, mau sendiri ya kan. Pasti saya kejar. Anak-anak saya aja kalau dia lihat, saya lihat ini ada terobosan di area ini, saya tanya, kamu bisa begitu? Kok bisa begini gimana? Itu. Jadi Baker ngomongin bagus. Naik di pundak saya. Jadi kalau kamu sudah naik situ, saya naik lagi di atasnya. Gitu. Karena saya ngejar, karena mengingini. Karena kamu mungkin punya terobosan yang saya nggak punya. Gitu loh. You know. Ya kan, kalau dokter umum memuridkan dokter spesialis jantung. Kalau ada masalah jantung, dia tanya sama muridnya. Cuman dia ngerti sedikit-sedikit tentang panu, yang ngerti sakit mata, yang ngerti ini, ngerti, tapi tidak mendalam. Gitu loh. Gitu. Tapi dia meletakkan fondasi supaya dia bisa jadi spesialis. Gitu. Tapi kenapa enggak? Gitu. Hatinya, Bapak Ibu ya, mengingini Tuhan. Kalau dia mengingini Tuhan, dia ngerti, this is dead. Meskipun bentuknya beda. Ya. Mari datang kepada Tuhan, membuka hati, supaya sore malam hari ini, waktu roh Tuhan datang kepada kita, dalam bentuk-bentuk seperti yang dia mau, manifestasi, seperti yang dia kerjakan dalam diri kita, hati kita terbuka. Tidak muncul pertanyaan-pertanyaan, ketakutan, keraguan, karena kita minta Roh Kudus. Dan dia memberikan Roh Kudus kepada setiap kita. Boleh musik? Pak, terima kasih.